Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Lagu Sabilulungan tadi pas sekali menutup waktu istirahat. Insya Allah kita akan memulai sesi 3 atau simposium 3 yang berjudul Role of Antioxidant and Probiotic for Wellness yang akan dimoderatori oleh Dr. Gaga Irawan Nugraha, MGizi, spesialis gizi klinik. Kepada para peserta, kembali kami menghimbau ruangan segera memasuki ruangan untuk menerima materi yang sebentar lagi akan segera dimulai. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Gaga Irawan Nugraha, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Unpad, lulus tahun 1999, S2 di program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, program studi ilmu gizi dengan kekhususan ilmu gizi klinik, lulus tahun 2006. S3 pada program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2011. Beliau saat ini bekerja sebagai staf ahli rektor Universitas Padjadjaran di bidang keuangan. Selain itu beraktivitas di Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia, kemudian Vice President Indonesian Society Study of Obesity atau ISO, dan Executive Board Asia Oceanian Association for the Study of Obesity atau AOASO. Untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Gaga Irawan Nugraha, kami mempersilahkan. Tes ya. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan untuk dan membuka acara ini. Sesi siang ini sesi berat ini karena setelah makan biasanya ngantuk ya. Nah, akan ada dua pembicara dengan topik The Role of Antioxidant and Probiotic for Wellness. Moderatornya saya sendiri. Yang akan menjadi pembicara pertama adalah Dr. Abdullah Firmansyah, warga Hadibrata MKes SPGK. Saya bacakan kurikulum beliau. Riwayat pendidikan, Dr. Umun di FK 4 lulus tahun 97, kemudian mengambil magister kesehatan biokimia lulus tahun 2003, dan mendapat sertifikat spesialis gizi klinis dari Kolegium Gizi Klinik Indonesia tahun 2004. Beliau memiliki 2 tempat praktek, yaitu di Klinik Utama Bandung Skin Center, Jalan Isra Haji Juanda 106, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Limiyati, Jalan R.E. Martinata nomor 39 Bandung. Untuk selanjutnya kepada Dr. Abdullah Firmansyah, saya persilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Gaga sebagai moderator dan juga pada seluruh panitia khususnya dan para kolega sekalian. Kita bertemu lagi di BNW yang ke-6 karena pandemik ya kita sempat tertunda beberapa tahun dan baru sekarang kita bisa ketemu lagi. Nah, di kesempatan kali ini saya diberi waktu 20 menit ya Pak Moderator ya. Jadi saya akan langsung saja membawakan apa itu peran cobamamid dan mikrobiom. Ini sangat penting karena ini termasuk hal yang baru di mana cobamamid mungkin para kolega sekalian mengenal cyanocobalamin gitu ya, vitamin B12. Nah, ini cobamamid salah satunya. Nanti kita lihat dia posisinya di mana. Dan mikrobiom itu adalah probiotik ya. Probiotik.
Kalau mikrobiota itu lingkungannya, mikrobiom bakterinya atau mikroorganismanya. Nah, dihubungkan dengan gut skin axis, ya jadi ada hubungannya antara usus dan kulit. Ya. Dan bagaimana bisa menimbulkan penampilan yang lebih kinclong lah istilahnya begitu ya. Ya, ternyata bisa teman-temannya gabungan vitamin B12 dan mikrobiom. Dan untuk disclosure-nya saat ini presentasi disponsori oleh Interbat Pharma ya. Dan juga nanti bisa teman-teman lihat di booth suplemennya apa saja. Ya. Nah, kobalamin ya yang kita kenal ternyata itu ada macam-macam, ada yang larut ya dalam alam gitu, ada yang sintetik. Nah, pada posisi kobamamid adalah bentuk aktif ya dari koenzim vitamin B12. Nah, namanya macam-macam nih. Kobamamid atau biasa disebut 5-adeoksi adenosil ya atau ACBL ya disebutnya. Nah, jadi fungsi vitamin B kita udah tahu bahwa dia bisa memproduksi energi ya. Kemudian untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin itu dipengaruhi oleh vitamin B12. Nah, juga hal yang terpenting yang perlu kita ketahui ternyata vitamin B12 dalam bentuk kobamamid ini akan mempengaruhi otak dan sistem syaraf kita. Dan juga yang baru adalah homocysteine, ya. Level homocysteine yang akan mempengaruhi juga penyumbatan pembuluh darah. Gitu ya. Kalau tinggi homocysteinnya, resiko penyumbatan pembuluh darah lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau ada vitamin B12 itu akan membalance kondisi homocysteine. Dan biasanya dia juga bekerja sama dengan asam lipoat, ya. Asam folik acid. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, kesimpulannya adalah bahwa si vitamin B12 ini perlu intrinsic factor yang ada di lambung. Ada di lambung, di sini. Nah, nanti setelah terikat intrinsic factor, seperti kita lihat, di situ ada duodenum dan ada jejunum, kemudian ileum. Nah, diserapnya itu di ileum, di duodenum, jejunum sampai ileum. Sehingga memang tidak mengherankan bagi pasien-pasien yang bypass, gastric bypass, itu akan kekurangan. Juga pasien-pasien yang sering mengalami masalah sakit mah misalnya ya. Gastritis akut, GERD gitu ya. Intrinsic factornya kan berkurang. Nah, sehingga penyerapan kobalamin ini akan terhambat ya, dan juga nanti di dalam darah dia harus menjadi transkobalamin atau yang disebut CBL. Nah, nanti transkobalamin ini akan membawa kobalamin masuk ke dalam mitokondria, masuk ke siklus Krebs, jadi energi. Jadi memang panjang sekali dan memang perlu intrinsic factor yang ada di lambung ya, dan perlu probiotik usus ya untuk bisa diserap masuk ke jejunum atau ileum. Itu penting. Jadi itu hubungannya nanti vitamin B12 dan mikrobiom. Nah, berapa dosisnya? Yang sudah diteliti 1000 mikrogram ya. Ini 1000 mikrogram diberi vitamin B12, tidak semuanya diserap ya, hanya sekitar 32 mikrogram aja ya, dan tidak ada side effect. Ya, ini salah satu penelitian yang juga dipublish oleh WHO. Nah, kemudian perbedaan kobamamid dengan cyanocobalamin yang sebelah kobamamid ini diserapnya itu lebih banyak 35% dan berada di dalam selnya sebanyak 77% gitu ya. Sedangkan kalau yang cyanocobalamin ini diserapnya kan dikit gitu ya,
50%. Dan dia sebelumnya harus deacination dulu, harus dilepas dulu cyanid molekulnya sebelum bisa menjadi zat aktif. Jadi lebih panjang dan penyerapannya, bioavailability-nya dibandingkan cobamamid lebih rendah. Ya. Juga untuk perokok, tidak tepat kalau kita memberikan kelompok cyanocobalamin, ya, yang ada cyanidanya, ya. Karena dia akan makin kurang lagi tuh bioavailability-nya. Jadi kalau perokok jangan dikasih kelompok cyanocobalamin karena tidak efisien, gitu ya. Lebih baik berikan yang cobamamid karena lebih tepat untuk mengatasi defisiensi vitamin B12. Biasanya untuk adenosylcobalamin bisa dikasih antara 1.000 sampai 6.000 mikrogram per hari. Ya. Ini yang sudah berdasarkan kebutuhan dan upper tolerable intake. Ya. Nilai tertinggi yang bisa kita serap, gitu ya, kita konsumsi. Nah tentunya masalah apa, penyakit apa atau kasus apa pada pasien. Yang pasti karena dia di lambung, berarti masalah lambung tadi kan. Masalah lambung, masalah di saluran usus halus, itu pasti akan terganggu tuh si metabolisme vitamin B12. Dan yang sekarang banyak sekali digunakan adalah metformin. Kalau metformin digunakan lebih dari 4 bulan pada dokter sekalian, terutama kalau pada dokter misalnya mengatasi kasus-kasus yang metabolisme gula darah atau PCOS, lebih dari 4 bulan, tolong dicek vitamin B12-nya. Gejalanya tentu saja kalau kurang vitamin B12, lemas gitu ya, cepat ngantuk, cepat capek, bahkan moody. Ya karena energinya nggak ada, cepat ngambek ya, baperan orangnya gitu ya. Kemudian tanda-tanda lain kalau kita cek dari hasil yang objektif, misalnya hemoglobin gitu, Hb-nya menurun, ya. Kemudian kalau pakai apus darah tepi, ukuran sel darah merahnya membesar, karena dia kompensasi, gitu. Ya, dia membesar, warnanya juga agak pucat. Itu biasanya yang kita cek. Nah, memang dianjurkan kita tidak hanya mengukur vitamin B12 dan dicek juga homocysteine dan MMA katanya. Tapi kalau tidak tersedia fasilitas ini, dokter sekalian bisa cek vitamin B12 saja. Ya, kemudian dari tanda-tanda klinis tadi, apakah ada cepat capek, cepat ngantuk gitu ya, ada riwayat gastritis menahun. Ya. Apalagi di fase era COVID ini pasti makin banyak ya dok ya. Mungkin teman-teman kolega sekalian yang dulunya nggak pernah nyeri lambung, sekarang kok jadi nggak enak lambung gitu. Nah, kadar vitamin B12 yang ada di serum belum tentu mewakili jumlah yang ada di jaringan. Ya, karena kita ceknya kan cuma di plasma doang, padahal dia akan bekerja di dalam sel. Ya. Oleh karena itu tolong lengkapi dengan kuesioner-kuesioner atau juga pemeriksaan-pemeriksaan subjektif lainnya. Nah, berdasarkan penelitian kanan, ini yang paling lama saya masukin 2008, ternyata vitamin B12 kalau kurang itu menimbulkan hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi. Ya, ini dari kanan. Kemudian ini fotonya ya. Jadi hiperpigmentasi tapi di daerah perifer, di ujung-ujung gitu ya. Ini seperti contoh di foto ini kan di jari kaki gitu. Kemudian juga penelitian dari Demir, ya, sama ini juga hiperpigmentasi. Nah, tapi kalau bedanya ini pakai intervensi. Ya. Dan memang hiperpigmentasi dengan atrophic glossitis itu paling sering ditemukan pada pasien-pasien yang kekurangan vitamin B12. Nah, kemudian juga oleh Breskol, ternyata muncullah darker hiperpigmentasi, darker hyperpigmentation sama juga. Jadi masalahnya kulitnya bertambah gelap. Kemudian kasus lain juga ditemukan pada kasus justru vitiligo ya, yang makin pucat gitu kulitnya, ternyata berhubungan dengan kadar vitamin B12 yang rendah, juga jerawat yang diterapi dengan isotretinoin.
isotretinoin. Ini banyak sekali penderita jerawat ya yang diterapi dengan isotretinoin. Jadi teman-teman juga tolong dicek tuh vitamin B12-nya kurang atau tidak. Nah, biasanya kalau ada allergic reaction atau anafilaktik itu akibat vitamin B12-nya disuntik IM atau parenteral lewat IV. Dan kebanyakan yang menimbulkan hal ini adalah yang golongan cyanocobalamin. Kemudian ini pada anak-anak, ya sama anak-anak pun masalahnya adalah hiperpigmentasi. Ya bahkan hiperpigmentasinya meluas ya hampir seluruh tubuh pada anak-anak. Nah ini yang terakhir untuk cobamamid berhubungan dengan mikrobiom. Ternyata jadi cobamamid itu merupakan potensial mediator untuk mikrobiom atau probiotik pada lapisan kulit. Ya. Nah ini juga perlu diteliti lebih jauh karena penelitiannya masih baru, ya baru dipublish oleh Sweni di tahun ini. Nah ini harus dilihat lebih jauh lagi, ya karena memang vitamin B12 ini tidak bisa dibentuk oleh manusia di usus manusia nggak bisa. Ya, kalau hewan ada yang bisa, gitu ya, tapi manusia tidak. Makanya kita perlu tuh. Nah sekarang langsung dihubungkan tuh vitamin B12, ya tentunya saya merekomendasikan golongan cobamamid tadi, karena berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, dengan mikrobiom dan usus dan kulit. Ya. Jadi memang ini tersebar, teman-teman sudah tahu bahwa probiotik tersebar mulai dari lambung, usus halus, usus besar. Dan bahkan di kulit ada, di organ reproduksi wanita bisa, ya banyak. Jadi probiotik ini memang hidup ya, di badan kita dan banyak banget sebetulnya jumlahnya ya dan dia akan membantu sistem pencernaan. Kalau saya bilang sih kalau ada probiotik atau mikrobiom kayak kita dibantu oleh bala tentara di ususnya mendapat bala bantuan. Ya justru lebih enak ya karena dibantu oleh mikrobiom itu. Dan dia otomatis dengan pencernaan lebih sehat. Di usus kita ini kan ada sistem imun, ya makanya ada imunoglobulin A, masih ingat ya. Nah itu yang akan dibantu sehingga sistem imun di usus kuat dan makin kuat lagi dan juga ternyata kontribusi dari sistem imun di usus ini besar. Pada pandemik virus COVID hampir selalu menyerang saluran cerna jenis apapun, ya strain apapun. Selain paru-paru, saluran cerna yang kena, gitu ya. Kemudian mikrobiom juga membantu pembentukan vitamin B dan K. Ya tentunya pada spesies-spesies tertentu. Ya. Nah dengan adanya mikrobiom ini maka kita kan makanan ini enggak steril kan yang kita makan. Jadi kalau ada mikrobiom ya dia melawan kuman-kuman patogen. Itu keuntungannya. Ya. Kenapa kok mikrobiom atau mikrobiota bisa terganggu. Ya sekarang penggunaan antibiotik merebak. Kan? Anda tahu nggak kalau kita kasih 1 hari antibiotik, itu hampir 50% lebih probiotik di usus kita mati. 1 hari dosis antibiotik. Jadi memang menyedihkan, ya. Tapi kita harus tahu solusinya. Ya. Kemudian pola makan yang pro-inflamatory artinya tinggi banget karbohidrat itu juga akan menurunkan kadar mikrobiom di usus kita. Kemudian obsessive hygiene yang terlalu bersih ya. Mungkin mandi pakai air mineral gitu ya, cuci tangan air mineral, nggak boleh main di luar, harus di dalam. Nah ini juga variasi probiotik di usus akan makin turun. Jadi dia lebih homogen gitulah, lebih sedikit. Stres, nah ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap mikrobiom. Ya, kalau kita emosional stres, pikiran makin mumet, gitu ya. Kemudian nggak bisa tidur, insomnia, probiotik juga akan terganggu, dysbiosis. Dan cesarean section, karena memang probiotik itu, mikrobiom itu ada di area vagina. Ya, kalau cesarean section itu efeknya ke bayinya itu jadi kurang si probiotiknya. Jadi kalau bagus itu homeostasis ya, balance. Kalau yang
imbalance namanya dysbiosis. Bisa aja nanti patogen yang lebih banyak atau diversity, jadi variannya sangat sedikit ya. Itu lagi. Kemudian juga yang probiotik yang menguntungkan, mikroorganisme yang menguntungkan habis. Kalah oleh yang patogen. Nah, ternyata penyakit-penyakit juga dipengaruhi. Masalah saluran cerna, IBS, IBD, ya. Kemudian juga food intolerance, food allergy, ya, cancer, liver disease, bahkan yang di luar pencernaan, termasuk obesity yang kita bahas dari pagi, ya, termasuk juga diabetes, ya, metabolic syndrome. Bahkan sekarang yang banyak juga autoimmune disease. Nanti ada pasien saya yang autoimun, ada fotonya. Nah itu juga saya terapi dengan mikrobiom salah satunya. Oke. Juga gynecological, urological disease. Ya. Misalnya PCOS, ya, ISK, dan lain-lain. Sampai juga ke cardiovascular disease. Penyumbatan pembuluh darah, kerja otot jantung, itu akan terganggu. Berhubungan dengan dysbiosis. Nah caranya kalau dysbiosis ya kita remodulate namanya, remodulate. Jadi dikasih lagi, diisi ulang probiotiknya. Nah cuman kalau probiotik itu kita juga harus ngasih makanan, ransum. Kan kalau di rumah ada yang jaga malam kagak dikasih makan, dia pulang pasti. Gitu ya. Jadi kita kasih ransum, ransumnya adalah prebiotik ya. Nah definisi probiotik yang baik adalah live mikroorganisme. Oleh karena itu, Anda yakinkan kalau teman-teman pakai probiotik, ini live mikroorganisme atau bukan? Kalau live organism, mikroorganisme baru itu bisa ada manfaatnya. Dan yang berikutnya adalah strain. Yang mana? Strainnya kan banyak banget. Ya. Ada golongan jamur juga nih, Aspergillus ya. Selain dari yang kelompok bakterial gitu ya. Tapi ada juga golongan fungus. Ya biasanya sih Lactobacillus ya yang banyak dipakai gitu ya. Lactobacillus reuteri terutama kalau di sini ya. Kenapa sih Lactobacillus reuteri? Karena dia fungsinya banyak. Ya. Kalau ususnya agak bocor-bocor dikit namanya leaky gut. Leak kan bocor ya. Leaky gut ya itu enggak sehat, menandakan ususnya tidak sehat, itu bisa dibantu oleh Lactobacillus reuteri. Kemudian juga dia punya sifat anti-infeksi, antimikrobial, ya khususnya yang patogen gitu ya, dan akan membantu metabolisme vitamin B12, juga anti alergi, ya histamin tuh di sana bisa dilihat. Nah, gut skin axis itu memang masih baru nih ya, salah satunya dipublikasikan oleh Salem. Jadi ada hubungannya nih kulit dengan usus gitu ya. Ternyata lebih jauhnya gut microbiome dan berhubungan dengan psoriasis, autoimmune disease, kemudian dermatitis atopi, ya, itu juga banyak saya temukan di klinik, kemudian jerawat. Kemudian O'Neill, ya dia melihat bahwa kalau dysbiosis berarti bocor tuh masuk. 1 menit lagi Dr. Iman. Baik, ini tinggal sedikit. Nah ini bocor nih. Ya, jadi yang merah-merah itu pada masuk tuh sehingga kerja liver untuk mendetoks makin berat. Nah, kemudian juga dari Santo ya, bahwa kalau dysbiosis mudah inflamasi yang merah-merah ini, yang di tengah, systemic inflammation. Kemudian ternyata kita dokter gizi kan pernah waktu itu penyuluhan HPK ya, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari ibunya ternyata harus cukup tuh si probiotik, vitamin D, sampai menyusui, ya, sampai anaknya. Jadi berkesinambungan. Nah ini pasien saya yang kalau dilihat di yang sebelah kiri kan itu bulan 8 ya, 29 bulan 8. Ini psoriasis, pasien psoriasis dan jerawat. Kemudian setelah diterapi dengan salah satunya probiotik, saat ini waktu itu saya juga kasih antioksidan lain, tapi probiotik selalu saya kasih. 4 bulan kemudian membaik ya. Karena dia ini selebgram, jadi dia wajahnya kan harus bagus. Nah setelah 1 tahun baru bagus loh ini. Karena begitu mens muncul lagi jerawat, mens muncul lagi jerawat. Ini tidak saya tanggulangi sendiri tentunya bersama dokter SPKK juga. Ya. Jadi bareng-bareng dan pasiennya memang
bolak-balik terus selama 1 tahun dan dia comply. Ya. Psoriasisnya membaik pada bulan kedua, itu istimewanya. Ya. Dan yang sebelumnya, yang bulan 2 ini mulai saya masuk Cobamamid ya di bulan kedua. Karena masih ada terus, akhirnya ya setelah perlu waktu 6 bulan sampai benar-benar minim ya si jerawatnya. Sedikit lagi ya, Dokter Gaga satu lagi. Ini lebih parah lagi. Ya, di sini yang kita lihat, dokter SPKK juga bilang di awal, ini bisa sembuh nggak dok ya katanya, jerawat kayak gini. Dokter SPKK ya. Akhirnya setelah kita usahakan 5 bulan bisa membaik, bahkan setelah 9 bulan itu udah bersih sampai sekarang. Ya, dan pasien ini masih terus kontrol dan terus mendapatkan suplemen, khususnya mikrobiom. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dr. Abdullah Firmansyah. Baik. Berikutnya materi atau topik dari saya yaitu tentang nutritional kolagen. Silakan. Topiknya to support skin performance. Oke, baik. Apakah itu kolagen? Jadi sebenarnya kolagen itu adalah protein yang paling banyak pada semua makhluk bertulang belakang sebetulnya ya. Jadi dari mulai di otot, di tulang, di kulit, itu sebetulnya yang paling banyak adalah jenis proteinnya adalah kolagen. Adanya di mana? Di extracellular matrix sebenarnya. Nanti kita lihat. Makanya kita lihat di sini, ya, itu di kulit, di rambut, di connective tissue, seperti misalkan di sendi, gitu ya, tulang dan juga di tendon. Itu semuanya protein yang paling banyaknya adalah kolagen. Ada beberapa tipe dari kolagen ini, ada tipe sebetulnya keluarga kolagen ini lebih dari 20, jadi 30 tipe. Tapi memang yang paling banyak yang 5 tipe ini. Jadi derivatnya sangat banyak. Tipe 1 ini banyak pada kulit, kemudian pada tendon, kemudian pembuluh darah, organ dalam, tulang. Ya. Kemudian tipe 2 ini di kartilago. Ya. Kemudian tipe 3 ini terutama di beberapa di pembuluh darah, kemudian yang tipe 4 ini di lamina basal, ya, dan yang tipe 5 ini di kulit dan plasenta. Gitu ya. Nah, kalau diperbesar, molekul kolagen itu seperti ini, gitu ya. Kalau ini merupakan molekul fiber dari kolagennya, ini akan lebih kecilnya. Kalau dilihat lagi, ini merupakan satu rangkaian seperti seperti tambang yang dipilin, yang kalau diperbesar molekulnya terutama terdiri dari asam amino prolin dan glisin sebetulnya. Yang utama yang paling besar itu prolin dan glisin. Tentu ada asam-asam amino lain. Kenapa kita harus terangkan ini? Karena ketika kita berbicara nutrisi untuk sintesis kolagen, maka kita harus tahu kolagen itu dibentuknya dari apa dan bagaimana cara pembentukannya. Ya. Baik. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, molekul kolagen ini, kita lihat sebagian besar terdiri dari glisin, prolin, dan alanin. Ya. Sebagian besar terdiri dari glisin, prolin, dan alanin. Nah, pada makanan didapat pada apa tuh glisin, prolin, dan alanin ini? Sama seperti tadi yang disebutkan dalam tipe-tipe kolagen. Artinya paling banyak ya pada kulit, paling banyak pada tendon, pada tulang, kemudian pada sendi gitu ya. Dan juga pada pembuluh darah dan organ-organ dalam. Itulah yang menjadi sumber kolagen.
Nah, ini yang paling banyak kita lihat. Ini sumbernya ya. Untuk pembentukan kolagen itu berarti apa saja yang diperlukan dalam prosesnya. Yang pertama protein. Ya. Berbagai macam makanan, bahan makanan sumber protein seperti yang tadi disebutkan itu tentu diperlukan. Ya. Karena nanti kalau misalkan bahannya kurang ya tidak mungkin tubuh bisa membentuk kolagen sendiri. Ini tadi saya sebutkan. Dari hewan, pada ikan, pada sapi, pada kambing, kemudian babi juga, unggas, ya, telur, itu mengandung kolagen. Kemudian kalau pada tumbuhan itu biasanya dari kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan itu semua juga mengandung kolagen, meskipun dalam jumlah tentu yang lebih sedikit. Ini susah ini ya, ininya, delay. Enggak juga bisa pindah. Nah, kemudian vitamin C juga diperlukan. Kenapa? Karena untuk proses hidrosilasi, ya, untuk pembentukan rantai kolagen, terutama untuk memproses prolin, itu memerlukan protein hidroksilase yang membutuhkan kofaktor vitamin C. Jadi meskipun bahannya ada, tapi kofaktornya vitamin C-nya kurang, maka kolagen tidak akan terbentuk dengan optimal. Ya, inilah sumber-sumbernya, kita semua sudah tahu ya untuk vitamin C itu pada apa saja. Ternyata vitamin juga ada, banyak juga pada hewani, tapi biasanya terutama pada jeroan sebetulnya yang ya, vitamin C itu ya. Ini, nah, kemudian zinc. Zinc diperlukan karena zinc merupakan bagian dari metaloenzim yang berperan pada lebih dari 200 enzim dalam tubuh kita. Itu selalu diperlukan dan ternyata penelitian Dr. Kun ya tahun 89 itu banyak kita yang defisiensi zinc. Gitu ya. Nah, zinc ini memiliki reseptor yang bersamaan dengan zat besi. Sehingga dalam mengkonsumsi zinc untuk suplementasi baiknya dalam bentuk tunggal gitu ya. Karena dia reseptornya sama, jadi terjadi kompetitif gitu ya. Kemudian Cooper, mangan ya. Ini sumber-sumbernya. Pada mangan itu pada hewan dari marine ya, dari seafood banyak ya. Oke, itu adalah sumber-sumber dari kolagen yang berasal dari makanan. Mohon maaf ini agak lambat. Omega 3, lah kenapa diperlukan omega 3? Semua proses sintesis termasuk kolagen memerlukan proses transkripsi. Ya. Proses transkripsi terutama pipar gamma ini memerlukan ligan. Ligannya itu adalah omega 3. Gitu ya. Makanya omega 3 diperlukan. Begitu juga dengan vitamin A. Ada yang disebutkan retinoic X dimer. Itu merupakan bagian dari yang berpasangan nanti dengan pipar gamma, itu juga harus cukup. Jadi memang untuk pembentukan kolagen ini memerlukan banyak nutrien sebetulnya. Ya. Jadi tidak bisa hanya dengan suplementasi salah satu, orangnya kurang gizi dikasih suplemen. Tidak akan mencapai hasil yang optimal. Makanya pemenuhan kebutuhan untuk mengoptimalkan sintesis kolagen memerlukan pemenuhan zat gizi secara paripurna, bukan hanya salah satu. Oke, nah ini kolagen sintesis kita lihat di sini ya. Nah, ini penelitian sejak lama menunjukkan bahwa ternyata dari mana sih kolagen itu dibentuk? Dari sel fibroblast. Sel fibroblast itu adanya banyaknya di mana? Di dalam matriks ekstraseluler. Jadi kalau di kulit ada epitel, nah di bagian dermisnya itu, di bagian bawah sebelum lemak, disitulah banyak terdapat sel fibroblast. Sel fibroblast ini menghasilkan 3, nanti kita lihat ya, yaitu menghasilkan kolagen, menghasilkan elastin, dan menghasilkan hyaluronic acid. Nah pembentukannya ini
ini di dalam sel fibroblast, ini di endoplasmic reticulum, kemudian di sitosol. Setelah jadi di sitosol kemudian eksositosis, dikeluarkan dia dari sel fibroblast untuk dibentuk dalam packaging yang sempurna untuk menjadi kolagen fiber, gitu ya. Oke, dan kita lihat di situ molekulnya itu ada glukos, jadi ada sugar, ada galaktos. Makanya sebenarnya tidak sepenuhnya tepat dan harus hati-hati diet sangat rendah karbohidrat itu, gitu ya. Karena ternyata karbohidrat itu atau sugar, glukos itu menjadi substrat untuk pembentukan asam amino non esensial. Ya, salah satunya termasuk untuk pembentukan kolagen ini. Orang yang glukosnya kurang, maka pembentukan asam amino esensialnya akan kurang. Dan itulah yang menyebabkan kemudian sintesis kolagen tidak sempurna. Ini gambaran dari kulit ya, kulit yang muda dan tua. Makin tua maka di manakah kolagen itu? Ini yang merah-merah ini kolagen. Yang merah-merah ini kolagen. Ya. Yang merah-merah ini kolagen, kemudian hyaluronic acidnya itu yang biru-biru ya. Nah itu ternyata kolagennya mulai berkurang, jadi itu dia seperti rangka ya, seperti rangka tubuh kita. Jadi di sel itu, di kulit itu rangkanya adalah kolagen. Ketika pembentukan kolagennya tidak optimal, maka mulai kemudian menjadi runtuh tuh bangunan itu dan terlihatlah kemudian terjadi wrinkle ya, kemudian keriput, itu karena kolagen yang mulai berkurang. Oke, kita lihat sini. Dan elastin itu juga sebetulnya matrik ekstraseluler yang sifatnya jadi pengikat. Jadi kalau kolagen itu tiangnya, si elastin itu pengikatnya gitu. Nah, disinilah kita lihat selalu ada sel fibroblast tuh yang ada di situ. Seiring dengan bertambahnya waktu, sel fibroblast juga makin berkurang sehingga kemudian elastisitas kulit juga berkurang. Ini harus bertenaga dipijitnya. Ini lapar setelah ini presentasi ini. Mijit ini. Ya, jadi fibroblast itu menghasilkan 3 tuh, kolagen, kemudian menghasilkan elastin dan menghasilkan hyaluronic acid ya. Kita lihat ya, ini perbedaannya ya, makin tua yang tadinya wajahnya kencang, kulitnya kencang, kemudian menjadi makin keriput, dan kita lihat di bawahnya seiring bertambahnya usia maka juga fibroblastnya makin berkurang jumlahnya, dan tentu saja akhirnya kolagen makin berkurang dan kemudian elastinnya juga berkurang, termasuk matriks ekstraselulernya hyaluronic acidnya berkurang. Ya. Kapan itu terjadi? Terjadi puncaknya itu adalah sekitar usia 25 sampai 35 tahun. Setelah itu secara gradual itu akan berkurang semua. Ya, ini hasil penelitian tahun 2014 nih. Puncaknya di sini, 34 tahun kemudian makin berkurang 25% dalam 40 tahun. Ya. Jadi makin sini akan makin berkurang seiring dengan usia. Oke. Nah, namun ternyata ya, hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian di laboratorium, si sel fibroblast ini kita bisa rangsang tuh ya, untuk memproduksi kolagen, untuk memproduksi hyaluronic acid dan juga memproduksi elastin gitu ya. Yaitu dengan zat-zat ini. Yang pertama bioaktif peptide komponen, yaitu dalam bentuk kolagen atau atau protein atau kolagen, mengandung bahan-bahan kolagen, bahan-bahan pembuat kolagen, terutama yang mengandung prolin dan glisin. Yang kedua antioksidan, termasuk di situ vitamin C ada zinc, ada selenium, ya, kemudian juga beta karoten, vitamin A, vitamin dan omega 3 dan omega 6. Hasil penelitian penambahan zat-zat ini pada sel fibroblast itu membuat sel fibroblast akhirnya akan memproduksi lebih optimal yang tadi kolagen, elastin, ya, hyaluronic acid. Nah, ini hasil penelitiannya.
ya. Ini ditambahkan pada sel, ternyata kolagennya bertambah, kemudian juga di sini itu TGF betanya juga meningkat. Sehingga dia selnya itu lebih sehat dan memproduksi lebih banyak kolagen. Ya. Itu penelitian pada sel. Bagaimana penelitian pada manusia? Ya. Kita lihat ketika dia dikonsumsi, ini kolagen, sebentar. Penelitian pada manusia, ini delay terus ya. Nah, ini adalah ketika kita mengkonsumsi makanan atau suplemen yang mengandung kolagen, maka yang terjadi adalah kolagen itu di dalam tubuh akan dipecah. Jadi kolagen itu sebagaimana protein yang lain molekulnya sangat besar. Dia tidak akan mampu masuk ke dalam sel usus. Dia harus dipecah kembali menjadi asam amino. Namun tentu saja karena sudah dalam bentuk kolagen, maka dipastikan asam amino yang dihasilkan hasil dari absorpsinya mengandung glisin dan prolin yang lebih banyak sebagai bahan baku pembuat kolagen. Nah, kemudian ditambah dengan zat-zat yang lainnya, maka kemudian di dalam sel ini akan menjadi bahan baku, akan merangsang fibroblast, dan kemudian fibroblast akan menghasilkan kolagen. Itulah prinsipnya ya, prinsip kerja dari suplementasi. Inilah yang kemudian diuji coba pada manusia. Saya menyampaikan 2 penelitian saja pada manusia. Yang satu original paper pada satu penelitian, dan yang satu lagi merupakan systematic review dari lebih dari 15 artikel. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata kita lihat pada 114 wanita, ya, perempuan diberikan 2,5 gram bioaktif kolagen, ya, selama 4-8 minggu. Ternyata kita lihat hasilnya. Ini hasilnya terjadi peningkatan, ya, peningkatan dari kolagen, dan kemudian wrinkle-nya berkurang. Jadi setelah 8 minggu yang tadinya begini banyak, ya, kemudian setelah 8 minggu ini akhirnya wrinkle-nya menjadi berkurang. Nah, jadi proses aging akan terus terjadi, namun ternyata bisa kita hambat tuh proses itu, ya, dengan nutrisi yang baik, dan pada kasus ini memang ditambahkan dengan suplementasi kolagen. Satu lagi penelitiannya ini dilakukan dengan kolagen dari laut marin. Jadi sumber suplementasi kolagen itu biasanya 3 tuh. Yang pertama bisa dari pork, bisa dari babi. Itu biasanya kolagen tipe 3 gitu ya. Tipe 1 kalau babi, yang kedua pada beef ya, dari sapi, itu biasanya diambil dari tulangnya, itu tipe 1 dan 3, dan yang ketiga dari ikan, marine collagen, itu biasanya dari kulit ikan, gitu ya, dari kulit ikan. Tapi sebenarnya bukan berarti tidak bermanfaat untuk yang lain. Penambahan atau suplementasi kolagen bukan hanya bisa bermanfaat untuk meningkatkan kolagen pada kulit, tentu saja bermanfaat untuk kolagen pada jaringan ikat, kolagen pada sendi, kolagen juga pada rambut. Ya, itu juga bisa bermanfaat semua. Dan kita lihat di sini, ini pada 41 pria dewasa ya, usia 37 sampai 72 tahun. Ternyata setelah diberikan cukup lama ini, sudah diberikan kalau tidak salah 2 bulan, betul ya, 2 bulan setelah treatment, ketebalan kulitnya bertambah. Ketebalan kulitnya bertambah setelah 2 bulan diberikan. Ya. Diberikan 570 mg. Jadi setengah gram saja, tapi setiap hari selama 2 bulan. Ya. Ternyata bertambah. Ketebalan kulitnya nambah. Ya. Artinya apa? Kolagennya mengisi itu intraseluler, termasuk hyaluronic acidnya. Satu lagi, 1 menit terakhir. Ya. Ini adalah
systematic review yang diambil dari beberapa original paper, dilihat, dianalisis, terbukti bahwa ternyata pemberian suplementasi kolagen ini itu mengurangi skin aging, mengurangi wrinkle, dan meningkatkan skin elasticity and hydration. Jadi ternyata memang bermanfaat, namun tentu saja dengan syarat bahwa suplementasi kolagen ini merupakan bagian dari pemenuhan nutrisi yang lain. Jadi nutrisi yang lainnya penuhi dulu, ini adalah suplementasi. Ya. Siapa sebetulnya yang membutuhkan suplementasi kolagen? Yang pertama tentu saja orang-orang yang kurang gizi, ya, penuhi dulu nutrisinya, bisa tambahkan. Yang kedua pada orang yang setelah sakit lama atau kronis, diabetes, karena penampakan orang yang diabetes itu kulitnya sangat berbeda sekali dengan yang sehat. Ya, kolagennya terjadi mengalami degenerasi yang cukup cepat, agingnya cepat. Ya, jadi orang-orang degeneratif disease itu bisa ditambah dengan kolagen. Yang ketiga satu lagi menjadi bagian suplementasi dari obesity treatment. Pada orang yang menurunkan berat badan, mau tidak mau protein mass akan turun. Salah satunya kolagen juga akan sedikit terganggu. Nah, untuk mencegah agar ketika turun berat badan banyak, tidak glewer-glewer, tidak jadi keriput kulitnya, bisa ditambahkan dengan suplementasi dengan kolagen. Ya. Oke, kesimpulannya kolagen adalah protein yang paling banyak dalam tubuh kita dan sintesis yang membutuhkan semua zat gizi secara komplit. Beberapa substance termasuk juga suplementasi kolagen menstimulasi fibroblast untuk memproduksi kolagen elastine hyaluronic acid, dan kemudian ternyata pemberian suplemen kolagen itu bermanfaat untuk mengurangi keriput, meningkatkan elastisitas, dan menghambat proses penuaan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan ini sponsornya. Ya. Saya bisa disponsori. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya, atau mungkin juga ada yang bertanya online ya. Ya, silahkan sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan pada siapa. Dibantu ya panitia. Atau boleh langsung saja gitu, terdengar? Tidak? Terdengar, ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan untuk Dr. Firman, nama Dr. Gaga. Terima kasih dok atas pencerahannya. Dr. Firman, dok apakah ada guideline pemetaan pada mikrobiom sehingga kita tahu nih misalnya pada penyakit ini mikrobiom ini yang turun sehingga kita berikan mikrobiom ini gitu misalnya. Jadi kita tidak memberikan, kadang-kadang yang kita pikirkan adalah semakin banyak mikrobiom yang terdapat dalam tablet itu kita berikan nih, karena kita pikir semakin banyak semakin bagus strainnya gitu kan, karena pikir oh kalau ada 4 strain makin bagus nih. Tapi sebenarnya apakah kita bisa tahu bahwa oke, pada penyakit A strain ini yang turun, pada penyakit B strain ini yang turun, sehingga kita bisa secara selektif memberikan mikrobiom yang langsung pada penyakit yang diderita oleh pasien itu. Kepada Dr. Gaga, dok apakah ada ada guideline bahwa berapa miligram vitamin C yang bisa menginjus untuk membutuhkan kolagen? Karena kalau memang kita berikan misalnya satu buah jeruk aja kan sudah 1 RDA udah masuk tuh dok. Apakah sudah cukup ataukah masih diberikan suplemen lain? Terima kasih. Namanya siapa ya? Oh, saya Dr. Endang Widiastuti dok dari Dr. Rumah Sakit Emilia. Haji dan Brawijaya Sarjo. Makasih. Terima kasih. Silakan Dokter Iman, saya jawab saja langsung. Baik, Dokter Emilianti, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Mikrobiom banyak sekali memang, ya kan. Ada lebih dari 15 strain dan menurut hemat kami jangan terjebak oleh banyaknya strain dan jumlah
Kan ada tuh gede-gedean jumlahnya, ada yang 1 billion, 5 billion, muncul lagi yang 30 billion gitulah dan lain-lain. Sampai 50 ada tuh, 50 billion. Belum tentu cocok untuk pasien-pasien yang kita tangani. Dan memang untuk strain ini yang paling banyak penelitian kelompok Lactobacillus. Tapi Lactobacillus juga macam-macam. Nah, salah satunya yang reuteri, Lactobacillus reuteri, ini yang juga lebih banyak artikelnya yang melaporkan berhubungan dengan kondisi saluran cerna. Biasanya sih memang ditelitinya terutama pada anak-anak yang reuteri, ya, pada anak-anak. Kemudian dilihat juga ada beberapa artikel yang melaporkan untuk tumbuhnya, pertumbuhan, ya. Kan ada tumbuh kembang ya kalau anak-anak. Nah, ini untuk pertumbuhannya juga bisa dilihat. Nah, ternyata memang masih diteliti ini. Jadi waktu ikut ISPEN, ya, ISPEN itu juga kan ada kelompok gastro yang pegang LLL kan adalah orang gastro ya. Nah, beliau masih meneliti sih, Prof. Meyer ini. Jadi dari sekian banyak strain, mana sih yang untuk masalah ini gitu. Misalnya IBS paling cocok yang strain mana aja gitu ya. Kemudian misalnya untuk GERD contohnya, cocoknya yang mana. Nah, ini masih diteliti. Ya, jadi memang kita belum jelas pemetaannya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah yang penting kita lihat dari artikel yang sudah dimiliki oleh si produsen itu. Kadang-kadang kan satu produsen dia bukan pakai produknya sendiri, Dok. Ya, pakai produksi orang lain, penelitian orang lain, ya kebetulan sama strainnya, terus dia bawa. Nah, ini harusnya produk A ya diteliti dan itu artikelnya ada. Jadi cuman itu sih satu-satunya dan itu masih jarang. Ada beberapa probiotik yang bagus, ya. Ada juga yang kurang bagus. Nah, mau nggak mau ya kita harus lebih teliti untuk itu. Karena banyak sekali, sekarang aja udah lebih dari 10 macam produk probiotik. Mau pilih yang mana gitu ya. Ya hemat saya sih yang terbaik memang yang bebas susu sapi, nomor 1 itu. Ya. Karena 90% orang Indonesia tidak cocok susu sapi. Ya, istilahnya susu sapi cocoknya untuk anak sapi, ya, gitu. Jadi belum ada, Dok, pemetaan yang rumitnya, yang pastinya, tapi sudah ada beberapa, terutama kelompok Lactobacillus, ya. Dan reuteri ini salah satu yang banyak artikelnya, dokter bisa googling aja, ya. Itu aja pertanyaannya. Ya. Terima kasih Dr. Abdullah Firmansyah. Bagaimana Dr. Emilia bisa? Ya. Baik, yang kedua tentang vitamin C berapa banyak yang harus diberikan untuk menunjang optimasi dari kolagen sintesis ya. Penelitian memang belum banyak, tetapi pada beberapa trial memang diberikan itu sekitar 120 mg sampai 500 mg. Itu dosis terapeutik kan sebetulnya. Vitamin C sendiri RDA-nya kan tergantung ya, kalau di Indonesia 60-70, di Amerika itu 70 sampai 90 mg. Kemudian yang untuk ibu hamil 120 mg, terus kemudian tapi ada memang upper limitnya sampai 2 gram sehari. Ada juga yang megados itu ya sampai 4 gram sehari, itu harus hati-hati karena juga bisa memicu pembentukan batu ginjal. Nah, yang terkait dengan sintesis kolagen ini, kalau dari beberapa trial memang ditinggikan ya dari RDA. Jadi sekitar 100 sampai 120. Kemudian saya terangkan juga sekaligus dari beberapa trial ini berapa sih suplementasi yang digunakan, tadi belum sempat disebutkan. Ada yang tadi hanya setengah gram 570 mg, ada juga yang menggunakan itu 2,5 gram tadi dan ada yang 6 gram. 6 gram sehari digabung dengan vitamin C gitu ya. Dan di beberapa suplemen itu bisa ditambahkan juga bukan hanya vitamin C, ada vitamin C-nya, ditambahkan juga dengan beberapa
tambah omega 3, ada juga tambahkan dengan beberapa phytochemical yang lain. Demikian ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Yang berikutnya saya buka satu lagi pertanyaan karena ini waktu sudah habis. Adakah yang bertanya? Silahkan Dr. Erwin, silahkan. Dr. Erwin dari Riau. Terima kasih. Pertanyaan untuk Dr. Iman. Agar apa yang kita berikan itu sudah mencapai titik yang seimbang. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah assessment pertama. Ya. Tentunya bukan probiotiknya tapi saya menggunakan kuesioner. Ya. Tergantung masalahnya apa. Misalnya kebanyakan karena saya praktek di estetik klinik bersama dokter spesialis kulit, memang lebih banyak masalah kulit. Misalnya dermatitis, akne, dan sekarang yang mulai banyak, makin banyak juga yang kasus psoriasis. Kemudian juga yang kalau untuk penyakit, ternyata di luar masalah kulit ya, ternyata masalah GI tract. Ya, khususnya gastritis akut, gastritis kronis, sampai GERD gitu ya. Nah kita lihat dari perkembangan, biasanya saya lihat dari keluhan pasien di awal, kemudian dia membaiknya berapa lama, Dr. Erwin. Nah saya biasanya dari referensi yang sudah ada memang melakukan loading 3 bulan. Tapi saya tidak menggunakan strain yang banyak. Dan juga nggak usah banyak-banyak, jadi nggak sampai 1 billion. Karena betul kalau terlalu banyak justru disbiosis juga. Bahkan ada pasien saya yang memang biasa mengkonsumsi karena tahunya adalah merek tertentu yang sangat terkenal gitu ya. Kalau beli di Guardian atau di toko healthy store gitu, ya dia biasa minum yang 30 billion. Nah anehnya teman-teman, pasien ini ada gejala, ya. Dia minum yang 30 billion, tidak ada perbaikan, tapi diminum terus, gitu kan. Jadi akhirnya di stop aja, stop dulu. Kemudian kebetulan ada asesmen lain yang saya lakukan, ternyata dia kurang mineral misalnya. Nah kita coba bantu dengan mineral dulu, dan saya kasih Lactobacillus reuteri yang jelas untuk masalah pencernaannya gitu. Ya mulailah ada perbaikan, biasanya 3 bulan, nanti setelahnya sih harus maintenance aja Dr. Erwin. Maintenance, dan itu biasanya kalau untuk maintenance seminggu biasanya saya bisa kasih 3 kali untuk seminggu. Tapi di awal biasanya 3 minggu di loading dulu, termasuk untuk vitamin mineralnya jika memang itu kurang. Dan memang kebanyakan kurang, termasuk untuk kasus-kasus obesity. Biasanya saya maintenance pertama 6 bulan, jadi 3 bulan koreksi, fase koreksi kalau di saya. 6 bulan maintenance, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Dosisnya biasanya saya turunkan kalau di bulan keempat, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Di bulan berikutnya seminggu 3 kali aja. Gitu. Jadi nggak usah tiap hari. Ya. Begitu juga dengan dosis-dosis antioksidan lainnya. 3 bulan pertama murni ya, fix. Ya saya kasih tiap hari, tapi berikutnya saya coba tapering off. Namun sayangnya kita marker-marker pemeriksaannya masih kurang Dr. Erwin. Ya, karena harus bisa tinjak misalnya untuk probiotik, kan itu cukup merepotkan dan belum ada yang valid gitu. Jadi ya saya lihat dari gejalanya aja. Tapi itu cara tapering off yang saya lakukan supaya dia lebih banyak dari makanan gitu ya. Saya alihkan ke makanan yang tadinya terlalu tinggi karbohidrat sederhana, jangka panjang jadi lebih low carbs gitu. Terima kasih Dr. Erwin. Baik, terima kasih Dr. Abdul Firmansyah. Demikianlah mungkin untuk sesi ini karena waktu juga sudah habis.
Terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.